Perkenalkan, kami dari kelompok Nek Mese. Di sini kami akan mempresentasikan nama tokoh, cerita tokoh kami masing-masing. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Arwin Lokase dan kedua teman saya Abdon Kwa bersama Simriko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu nama tokoh Adam dan Hawa. Ada cerita tokoh Adam dan Hawa terdapat di Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Jadi sini saya tidak membaca pasal-pasalnya satu persatu, saya langsung makna dan pentingnya saja. Dalam kepercayaan agama, Adam dan Hawa adalah kedua sosok yang diyakini sebagai pasangan manusia pertama di bumi dan keseluruhan manusia modern. Ini diyakini merupakan keturunan dari mereka berdua. Garis besar kisah mereka sama antara yang tertuang dengan kitab Kejadian. Meski terdapat beberapa perbedaan, kisah Adam dan Hawa mengaruhi pandangan masyarakat penganut agama. Makna dari cerita Adam dan Hawa di atas adalah Kejadian 2 pasal 16 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Allah tersebut menjadi dasar makna. Marilah kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ayat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 menceritakan peristiwa di mana Allah berbicara kepada Adam. Manusia berkelamin pria diciptakan oleh Tuhan. Manusia adalah mahakarya Tuhan. Adam diciptakan dan dilukis dengan tangan Tuhan sendiri. Betapa agung dan mulia manusia yang pertama itu, betapa mulia dan agung manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ketika kesalahan terjadi, Allah menciptakan alam semesta, meminta pertanggungjawaban kepada Adam. Makanya Tuhan berkata, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika ku dengar suaramu dalam taman, takutlah aku. Itu sebabnya aku bersembunyi." Sebab hal diciptakan Allah berbicara kepada Adam dan tentang firman yang saya bacakan tadi. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Hawa belum ada pada saat itu, hanya Adam seorang diri. Saat Allah berfirman, makanya ketika Hawa berbuat kesalahan, yang harus dihukum sebenarnya adalah Hawa, bukan Adam. Karena definisi dosa adalah melanggar hukum Allah adalah pelanggaran. Adam tidak berbuat apa-apa. Makna dari cerita Adam dan Hawa untuk gereja, jemaat, sekolah, diri sendiri, dan keluarga. Gereja juga mempertanggungjawabkan, lakukanlah edukasi pembinaan bagi warga gereja. Ketika edukasi pembinaan warga gereja berjalan dengan baik, saya percaya dan saudara pasti setuju, nilai rohani akan kembali. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, iman mengalahkan dunia. Jika saudara memiliki iman, kita mampu mengalahkan segala reaksi yang terjadi di bumi ini, termasuk COVID-19. Sesudah saat gereja menjadi corong bermitra dengan pemerintah, melihat beberapa negara kesatuan Republik Indonesia ini, bukan hanya Presiden Joko Widodo yang bertanggung jawab, bukan hanya Menteri Agama yang bertanggung jawab, bukan gubernur, wali kota, camat, lurah,
yang bertanggung jawab. Pemimpin-pemimpin gereja, sinode-sinode gereja, lembaga-lembaga gereja, aras nasional juga bertanggung jawab menyampaikan kabar baik. Membaca dan mengetahui firman Allah, mari aplikasikan firman Allah kepada setiap manusia ciptaan Tuhan dengan berbuat baik. Kalau gereja berfungsi, mimbar gereja berfungsi menjadi corong berbicara tentang nilai-nilai moral. Jadi mungkin ini cerita dari tokoh Adam dan Hawa. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman berdua. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya ingin bertanya kepada Kakak Arun. Ya. Di sini saya akan bertanya satu pertanyaan. Ya. Mengapa Adam tidak berbuat apa-apa? Mengapa Adam harus dihukum? Kenapa Adam yang bertanggung jawab? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Ardon. Karena Adamlah yang bertanggung jawab. Kenapa Adam yang bertanggung jawab? Karena Adam yang mendengarkan perintah Tuhan. Karena waktu Tuhan berfirman, pada saat itu belum ada Hawa atau belum diciptakan Hawa. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak Ardon. Baik, saya menerima jawaban dari Kakak Arun. Jadi baik, mungkin ada pertanyaan dari Kakak Simri. Kalau dari saya, pertanyaan saya adalah kenapa Adam bersembunyi? Karena Adam tahu Adam telah bersalah, Adam telah lalai. Sebelum Hawa diciptakan Allah berbicara kepada Adam tentang firman yang saya bacakan tadi. Kalau Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Hawa belum ada pada saat itu. Hanya Adam seorang diri saat Allah berfirman. Makanya ketika Hawa berbuat kesalahan, yang harus dihukum sebenarnya adalah Hawa, bukan Adam. Karena definisi dosa adalah melanggar hukum Allah adalah pelanggaran. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana tanggapan dari Kakak Simri? Jawabannya saya terima. Nah, jadi baik, mungkin ini hasil presentasi saya. Terima kasih buat teman-teman berdua yang sudah bertanya. Waktu selanjutnya saya berikan memberikan waktu dan kesempatan kepada Kakak Simri untuk mempresentasikan hasil. Kakak Adam. Baik, di sini saya akan menceritakan tokoh yang saya pilih, itu tokoh Abraham. Yang pertama-tama tokoh Abraham bukan namanya Abraham tetapi Abram. Abram disebut pada Kejadian pasal 11. Tokoh Abram disebut pada Kejadian pasal 12. Tokoh Abram disebut pada Kejadian pasal 11 hingga pasal yang ke 29. Yang tokoh Abraham disebut satu kali di Kejadian pasal 32 ayat 32 9 kali. Tokoh Abraham disebut satu kali di Kejadian pasal 35. Tokoh Abraham disebut di Kejadian pasal 48. Tokoh Abraham disebut di Kejadian pasal 29. Dan Nahor keduanya kawin nama istri Abraham ialah Sarai. Pada Kejadian pasal 12 berfirman Tuhan kepada Abraham. Pada Kejadian pasal 17 1 ketika Abraham umur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hidup di hadapan dengan tidak bercela. Kejadian pasal 17 lalu bertumbuhlah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkin bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak. Pada Kejadian 17
ayat 22 setelah selesai berfirman kepada Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 23 setelah Abraham memanggil Ismail anak dan seorang anak. Pada Kejadian pasal 19 ketika Abraham pagi-pagi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Kejadian pasal 20 ayat 1, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev dan ia menetap antara Kades dan Sayur dan di tengah Gegar sebagai orang asing. Pada Kejadian 20 ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutupi kandang setiap perempuan itu istri Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Kejadian pasal 21, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebab hatimu karena hal anak dan budak itu akan segala yang dikatakan Sarah kepadanya harus engkau mendengarkan, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Pada Kejadian 24 ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Mikael, Ishak, Nabat, saudara Abraham. Kejadian 24 ayat 25, ketika hamba Abraham. Kejadian 25 ayat 1, Abraham memanggil pulang seorang istri namanya Keturah. Kejadian 25 ayat 7, Abraham mencapai umur 100 tahun pula 5. Kejadian 25 ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Kejadian 25 ayat 11, setelah Abraham mati. Dari cerita singkat saya, pasti ada pertanyaan dari teman-teman saya persilahkan. Baik, saya akan bertanya kepada kakak Abdon, siapa nama ayah Abraham? Siapakah nama ayah Abraham? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Arun yang sudah memberikan pertanyaan. Ayah dari Abraham yaitu Terah. Apakah kakak Arun menerima pertanyaan saya? Baik, menerima jawaban saya? Baik, saya menerima jawaban dari kakak Abdon dan saya sangat puas. Terima kasih. Kalau dari saya, tokoh Abraham disebut di Kejadian pasal berapa sampai berapa dan disebut berapa kali? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Simri. Tokoh Abraham disebut dari Kejadian pasal 4 sampai pasal 12. Apakah kakak Simri menerima jawaban dari saya? Jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kakak Simri untuk menceritakan tokoh yang kakak Simri pilih.
Baik, saya Subikowo akan menceritakan tokoh yang saya pilih, yaitu tokoh Samuel. Samuel menurut Alkitab. Samuel adalah salah satu tokoh yang menarik bagi saya, di mana dia dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat percaya atas kehendak Tuhan. Dan bagaimana Samuel juga tidak manja sebagai anak yang sudah lama dinantikan atau anak tunggal. Ia malah menuruti apa kehendak orang tuanya. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang Nabi Samuel, perlu kita ketahui bahwa nama Samuel dalam Alkitab tidak hanya merujuk pada tokoh ini. Lahirnya Samuel. Kisah Samuel, seorang yang lahir dari lintahan doa ibu mandul, hidupnya tekun menjadi abdi Allah. Samuel dalam Alkitab merupakan hakim terakhir sebelum akhirnya Bani Israel masuk kerajaan. Samuel juga nabi yang mengurapi dua raja pertama kerajaan Israel, yaitu Saul dan Daud. Samuel adalah tokoh Bani Israel yang hidup pada akhir masa kekuasaan atau hakim-hakim dan awal masa kerajaan. Ayahnya bernama Elkana. Kitab Samuel mencatat bahwa Elkana berasal dari suku Efraim, sementara Tawarik menyebut bahwa dia berasal dari suku Lewi. Elkana mempunyai dua istri, yaitu Hana dan Penina. Elkana mengasihi Hana, tapi tidak dapat memberi bagaimana lebih dari korban persembahan karena Hana mandul. Kisah Samuel yang patut diteladani pertama kali ketika Samuel masih kecil. Tinggal bersama Eli, Samuel dipanggil oleh Allah dan menceritakan mengenai rencana Allah. Apa yang Allah katakan tentang Eli bukanlah kabar yang menyenangkan, namun Samuel tidak ragu untuk memberitahukan semuanya kepada Eli. Ia menjelaskan kepada Eli tanpa menutupi apapun. Ini menjadi sebuah keteladanan dan karakter Samuel yang sangat baik dipandang Allah. Dalam kitab pertama Samuel pasal 3 ayat 18 mengatakan bahwa lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Makna cerita tokoh Samuel. Anak lelaki yang masih sangat muda melayani Allah. Anak lelaki yang masih sangat muda ini berjawab tanpa bukan. Namanya Samuel, dan orang
orang yang menaruh namanya di atas kepala Samuel adalah imam besar Israel bernama Eli. Di sampingnya adalah Elkana, ayahnya Samuel, dan Hana ibunya, yang membawa Samuel kepada Eli. Samuel adalah tokoh bangsa Israel yang hidup pada akhir masa kekuasaan atau hakim-hakim dan awal masa kerajaan. Ayahnya bernama Elkana. Kitab Samuel mencatat bahwa Elkana berasal dari suku Terima kasih, ini cerita tokoh dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaannya, mungkin dari cerita tokoh saya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Saya ingin bertanya kepada kakak Imri, di manakah Samuel dilahirkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Abrom. Jawabannya, tokoh Nabi Samuel dilahirkan di Ratnami atau Sofaim. Apakah kakak Abron ini menjawabnya? Baik, saya sangat puas dengan jawaban dari kakak Sini. Baik, saya juga akan bertanya satu pertanyaan kepada kakak sendiri. Jelaskan karakter Samuel yang dia miliki dalam masa mudanya. Jawabannya, keteladanan dan karakter Samuel tidak hanya ia memiliki dalam masa mudanya, ketika ia sudah dewasa pun ia tidak ragu untuk menegur Saul. Pada saat itu Saul telah menjadi raja, yang berarti kekuasaan Saul cukup tinggi. Namun apa yang Saul lakukan tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Samuel tidak ragu untuk menyatakan bahwa Saul salah. Apakah ada tanggapan balik dari kakak Arwin? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih kakak Sindri sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi baik, mungkin ini hasil presentasi dari kami kelompok Nekmese. Sekian dan terima kasih. Shalom.